semuanya. Jadi sebelum kita mulai kebaktian hari ini, kita nyanyi satu lagi. Kita nyanyi 2 lagu dulu ya, tapi sebelum itu mari kita sama-sama tunduk kepala, berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, karena kami dapat kembali berkumpul walaupun masih melalui Zoom. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, Engkau yang memberkati kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terus kita mau nyanyi 2 lagu. Yang pertama, baca kitab suci. Aku ada gerakan, jadi jangan lupa buat diikutin ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, tulis haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya, kalian gak ada yang gerak nih, cuma Adin doang. Gerak. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yeay. Makasih Adin buat udah ngikutin. Yang lain nanti juga harus ngikutin ya. Lagu selanjutnya kita ada Kasih Yesus. Ini kita nyanyi bareng-bareng ya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Yeay. Jadi, terus kita firmannya akan dibawakan oleh Ciuli ya, didengerin ya semuanya. Dadah. Halo adik-adik. Thank you ya Kak Antonia. Lagunya seru banget.
Brand? Oke. Kedengeran ya? Kedengeran? Kedengeran, oke. Oke, adik-adik, kita mau dengar lanjutan dari cerita yang minggu lalu ya. Kita ngobrol aja, oke? Mumpung pakai Zoom, jadi kakak bisa dengar kalian. Kalau kalian mau jawab, misalnya kakak ada pertanyaan, ada yang mau jawab, bisa unmute ya, bisa unmute, yang lambang mikrofonnya di cross, terus kalian bisa jawab, gitu ya. Jadi supaya kita two-way communication, kakak ngomong, kalau ada pertanyaan, kamu boleh jawab. Dan sebaliknya, kalau ada yang kamu mau tanya, kalian tinggal unmute, nanti kakak yang jawab. Oke? Sip. Nih, Javanda juga ikutan. Oke. Nah, adik-adik masih ingat nggak yang cerita minggu lalu tentang apa ya? Kalau ada yang masih ingat, boleh tunjuk jari sama unmute. Cerita minggu lalu, ayo. Cerita minggu lalu tentang apa? Ingat nggak? Siapa? Ingat nggak? Sisil. Apa coba? Sisil, cepat. Apa, Cil? Apa? 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan. Ikan? 5 roti 2 ikan yang kencang. Oh, 5 ya. roti 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Yeay, good job, Cicil. Hebat. Ada yang masih ingat nggak nih yang kemarin bikin? Tuh, ya kan? 5 roti dan 2 ikan. Nah, kali ini kita mau lanjutin ceritanya. Habis Tuhan Yesus memberi makan berapa ribu orang, ingat nggak? 5.000 laki-laki, dan masih sisa 12 bakul. Luar biasa ya kan? Luar biasa Tuhan kita. Nah, habis itu, selesai dari situ, kalian tahu nggak? Terus gimana? Terus Tuhan Yesus membubarkan kerumunan supaya mereka bisa melakukan aktivitas mereka. Sementara Tuhan Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan. Nah, Tuhan Yesus waktu itu mesti berdoa. Tuhan Yesus mau melanjutkan berdoa, sementara murid-muridnya perlu melanjutkan kemana? Kemana? Murid-muridnya perlu melanjutkan untuk menyeberang danau. Boleh next ya, Kak Brenda? Oh ya, kalau ada yang punya Alkitab juga boleh buka ya. Ada di Matius 14. Kalau yang punya Alkitab, boleh buka, ada di Matius 14. Tapi mungkin kakak nggak ajak kalian untuk baca dulu ya. Kalian boleh baca di rumah nanti. Matius 14 ayat 22 sampai 30. Oke? Nah, ceritanya setelah itu Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Sementara murid-muridnya disuruh naik ke perahu, menyeberang danau. Tuh kan? Jadi Tuhan Yesusnya nggak ada di perahu ya, ingat-ingat ya, Tuhan Yesusnya lagi berdoa. Tuhan Yesusnya lagi berdoa di bukit seorang diri. Nah, udah nih, ceritanya murid-murid udah naik ke perahu ya kan? Nah, tiba-tiba angin ribut datang tuh, mengombang-ambingkan perahu itu. Jadi murid-murid ini, 12 murid itu di tengah danau terombang-ambing tuh, ya kan? Karena angin ribut, ada badai gitu. Nah, terus mereka takut nggak adik-adik? Takutnya bukan main, takut banget gitu ya kan? Kenapa mereka takut? Terlebih mereka takut karena tidak ada siapa? Karena tidak ada Tuhan Yesus. Tadi ingat kan Tuhan Yesusnya di mana? Di atas bukit lagi berdoa. Tuhan Yesusnya nggak ada di perahu itu. Beda sama waktu kejadian Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Tuhan Yesusnya lagi tidur di perahu. Kalau ini enggak, Tuhan Yesusnya nggak ada di perahu. Bayangin perasaannya. Udah nggak ada Tuhan Yesus, mereka terombang-ambing di danau. Pasti serem banget tuh, ya kan? Terus kira-kira gimana ya habis itu ya? Next, Kak Brenda. Kira-kira gimana ya? Apa ya yang terjadi ya? Next slide.
Kemudian setelah itu, sambil Kak Brenda coba next ya. Setelah itu ya, udah cukup lama nih Tuhan Yesus berdoa, ya kan? Setelah beberapa jam kemudian, akhirnya Tuhan Yesus memutuskan untuk menyusul murid-murid yang ada di perahu. Tuhan Yesus tahu nggak gimana caranya nyusul? Keren nih Tuhan Yesus caranya nyusul. Bukan pakai perahu, no, itu kurang keren, ya kan? Bukan juga pakai pesawat, no, itu juga kurang keren. Bukan juga pakai getek, aduh itu lama banget ya di dayung, gitu nggak nyampe-nyampe, ya kan? Kira-kira tahu nggak gimana? Tuhan Yesus berjalan di atas air, luar biasa. Kebayang nggak tuh Tuhan Yesus berjalan di atas air? Ada nggak sih yang pernah lihat orang berjalan di atas air? Pasti belum pernah ya, makanya itu Tuhan. Jadi kalau ditanya, bisa nggak Mama kita berjalan di atas air? I don't think so. Kayaknya kita nggak bisa, karena kita bukan Tuhan ya. Tapi Tuhan Yesus bisa. Tuhan Yesus melakukan mujizatnya, dia berjalan di atas air. Ya kan? Sebelumnya saya. Nah, terus udah gitu, Tuhan Yesus datang nih, ya kan? Tik, 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 tik. Tuhan Yesus ketemu nih sama murid-muridnya, ya kan? Terus kira-kira murid-murid pas lihat ada orang berjalan di atas air gimana ya? Murid-muridnya takut, gitu ya kan ya? Masa ada orang berjalan di atas air, itu hantu apa didemit gitu ya kan? Nah, semua mengira bahwa itu hantu. Tuhan Yesus pakai baju putih-putih gitu ya kan ya, pakai long dress. Terus berjalan di atas air, wah semua pada ngira dia hantu. Tapi Tuhan Yesus menjawab, tenang, aku ini, jangan takut. Ini aku ini, jangan takut. Itu kata Tuhan Yesus. Next friend. Terus kira-kira gimana abis itu, adik-adik? Abis itu Yesus kemudian datang ya kan, dan para murid yang masih antara takut-takut nggak takut. Tuhan, apa hantu, apa Tuhan, apa hantu, gitu ya kan ya. Nah, terus salah satu murid, namanya Petrus bilang, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Wah, berani banget nih si Petrus, ya kan. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Datanglah, ya kan. Tuhan Yesus mengajak Petrus datang. Terus Petrus turun dari perahu, dan juga berjalan di atas air menghampiri Tuhan Yesus. Kira-kira Petrus berhasil nggak ya berjalan di atas air? Kira-kira berhasil nggak adik-adik? Berhasil nggak Kak? Berhasil, betul. Petrus berhasil tuh berjalan di atas air. Next friend. Karena apa? Karena dia tidak takut. Nah, dia mulai berjalan kan, tik, 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 tik. Baru berjalan dikit, tahu ada angin. Ada angin gitu ya kan ya. Waduh, kebayang nggak itu Petrus? Petrus langsung takut dong ya kan, nyalinya langsung nipis gitu, terus dia jadi ragu. Gini gimana nih berjalan di atas air, ada angin nih, anginnya bukan angin sepoi-sepoi adik-adik, anginnya kenceng kali cus gitu ya kan ya. Terus tiba-tiba Petrus, karena dia ingat ini, karena dia menjadi ragu, maka Petrus mulai tenggelam. Dan akhirnya dia berteriak, Tuhan, tolong aku. Oke, kira-kira Tuhan tolong nggak? Next friend. Nah, jadi kalian, adik-adik boleh ingat ya, setiap kali kita merasa sendiri, setiap kali kita merasa takut, setiap kali ada bahaya, setiap kali kita perlu pertolongan Tuhan, berteriak minta pertolongan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan atas Petrus, Tuhan lakukan juga untuk adik-adik hari ini dan seterusnya ya. Terus Tuhan memegang tangan Petrus dan berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Tadinya Petrus sudah bisa loh berjalan di atas air, karena apa? Karena dia percaya pada Tuhan di situ. Tapi kemudian karena dia lihat angin, itu mungkin seringkali terjadi dalam hidup kita. Kita melihat ada bahaya datang, ya kan? Walaupun ada Tuhannya tetap ada loh di situ, tapi Tuhan izinkan bahaya itu datang, dan kita jadi ragu. Kita mikir, aduh, bahaya ini lebih besar. No, ingat itu. Bahaya kita tidak lebih besar daripada Tuhan yang kita punya. Jadi biarkan Tuhan lebih besar daripada segalanya. Tuhan bilang, mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Ada aku, ya kan? Oke, next brand. Nah, dari situ
Lalu Tuhan Yesus juga naik ke perahu, semua murid termasuk Petrus juga naik ke perahu, dan para murid berkata, sesungguhnya engkau anak Allah, ya kan? Dan angin ribut pun reda, mereka tiba sampai di pantai. Nah, kira-kira ceritanya gitu tuh adik-adik. Sekarang kakak mau tanya. Tunggu Bren, ini jangan keluarin dulu Bren. Nah, kakak mau tanya, boleh di-unmute ya, yang bisa jawab ya. Kira-kira dari cerita itu ada yang dapat pesan apa ya? Menurut kalian Tuhan mau ngomong apa ya lewat perikop yang disampaikan ini? Siapa? Adin kah? Boleh di-unmute? Sisil. Siapa nih yang mau jawab? Ya, Adin. Oke. Jangan takut. Jangan takut. Very good. Luar biasa. Tuh, Adin keren tuh. Udah nggak takut juga untuk menjawab. Ayo, siapa lagi? Itu benar banget. Jangan takut. Ada lagi? Siapa lagi yang mau jawab? Kira-kira? Harus percaya sama Tuhan. Siapa tuh yang jawab? Devon ya? Keren, Devon. Harus percaya sama Tuhan. Very good. Ada lagi? Siapa lagi yang mau jawab? Radia gelas cantik loh. Siapa lagi? Yesus senantiasa menolong. Aduh, keren banget, hebat, 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 luar biasa. Berarti kalian ini bukan hanya mendengar, tapi juga memahami kasih Tuhan yang dibagikan lewat firman-Nya Tuhan. Luar biasa, good. Oke, ya itu benar banget adik-adik. Jadi intinya adalah jangan takut. Kenapa? Karena ada Tuhan. Kalaupun ada masalah, ingat, Tuhanmu lebih besar daripada masalahmu, ya. Masalahnya apa misalnya? Misalnya besok mau ulangan Mandarin. Oh my God, ya kan? Mandarin gitu ya kan. Udah deh, masalah luar biasa besar itu maha besar ya kan. Tapi ingat, Tuhanmu lebih besar daripada ulangan Mandarin, oke? Okay? Terus jangan takut. Terus apa lagi tadi? Tadi Devon jawab apa, Devon? Percaya dia kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Nah, ingat nggak tadi Petrus karena dia percaya ya. Petrus karena dia percaya dia bisa berjalan loh di atas air. Mungkin dia satu-satunya manusia di ujung bumi ini, dari bumi ini diciptakan sampai kesudahannya nanti, satu-satunya manusia yang berjalan di atas air. Itu kenapa? Karena dia percaya. Tapi once dia takut, once dia ragu, dia tenggelam. Minum susu, gila ini. Gila. Oke, jadi jangan takut. Pan, lu ngomong tuh kelihatan. Lihat dong ini muka lu. Adin sudah jawab, perlindungan Tuhan senantiasa ya. Percaya itu selalu perlindungan Tuhan hari ini, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak berkesudahan. Boleh next slide Kak Brenda? Ya, ini kakak wrap up. Intinya kakak nggak perlu bahasin lagi karena tadi udah dijawab dengan luar biasa tepat oleh Adin sama Devon. Bravo. Oke, kalau gitu. Kecuali ada yang mau tanya, berarti adik-adik semua udah paham apa yang Tuhan mau dalam hidup kalian, yaitu ingat selalu percaya sama Tuhan, Tuhan menolong dalam segala hal, kalian aman dalam perlindungan Tuhan, jangan takut. Oke, ada Tuhanmu yang selalu melindungi. Kakak lanjutin, kakak serahin ke Kak Antonia lagi ya. Thank you. Bye-bye. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Antonia. Jadi ini ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 14 ayat 27, yaitu tenanglah, aku ini, jangan takut. Semoga tadi yang dibawakan firmannya sama Ci Yuli nggak lupa ya. Pokoknya kita nggak boleh takut karena Tuhan beserta kita selalu. Nah, untuk aktivitas hari ini nanti akan di-share sama Ci Brenda videonya. Jadi aku buat kayak gini.
Ini kamu bisa pakai tas biasa, terus kamu warnain warna biru atau enggak. Kalau punya kertas berwarna kayak aku, ini aku pakai origami sih. Nah, terus kamu tinggal bikin gelombang airnya sama kaki. Nah, ini kaki ini kamu bisa jiplak pakai kaki kalian sendiri. Karena kakiku terlalu gede, jadi aku gambar. Nah, ini kakinya kamu bisa warnain sekreatif kalian. Aku tunggu nanti jam 7 malam, seperti biasa. Terus nanti kalian foto sama ininya, hasil karya kalian. Oke? Ya. Nah, sekian dari ibadah hari ini. Kita tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Gini mau doa. Doa ada. Cepetan. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini. Terima kasih untuk firman yang telah dibawakan oleh Ciuli. Kiranya kami bisa tidak takut terhadap apapun, karena Tuhan selalu berserta kami. Terima kasih juga karena Tuhan selalu berserta kami selama seminggu kemarin, dan kiranya juga Tuhan memberkati kami seminggu ke depan dengan berbagai aktivitas seperti sekolah, belajar walaupun masih belajar di rumah, ada yang sekolah. Kiranya Tuhan tetap berkati kesehatan kami dan berkati juga untuk keluarga kami. Kiranya Tuhan yang juga berkati, semoga tetap sehat dalam menjalani aktivitas. Dan inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan percaya, halia, amin. Yeay. Ya, kebaktian hari ini sudah selesai. Antonia, boleh nggak usah pakai pensil warna? Ya udah, kasih share videonya ya, biar adik-adik bisa lihat. Boleh, Devon. Boleh nggak usah pakai pensil warna, lupa bawa. Iya, nggak apa-apa. Terserah kalian. Kalau kalian warnanya, maksudnya adanya ini doang, nggak apa-apa. Jadi kamu tinggal tempelin aja kakimu ke karton berwarna. Atau kalian jiplak aja langsung di sini. Tapi kan aku pengen lebih bagus. Tapi mungkin kalian lebih bagus lagi. Enggak, mama aja. Nggak beneran Ibu Ci Brenda. Ini sudah ada suaranya. Ada suaranya. Coba aku kencengin ya. Nggak bakal. Udah nanti di-share aja di grup WhatsApp aja. Kasian deh baru join. Udah kan. Kenapa sih tadi Cici mau jawab? Gak dibangun. Oh, Maria Juli. Cicing nanya, tadi Cicing mau jawab kok nggak dipanggil? Oh, sekarang boleh jawab lagi, belum ditutup kok. Cicing mau jawab apa sayang? Jawab apa sayang? Tadi apa coba Cing? Tanyanya apa Tuhan apa ajarannya apa coba? Cicing mau jawab jangan takut, cuma nggak dilihat tangannya. Cicing lambanya ke kamera, nggak apa-apa lah ya. Ya udah nggak apa-apa kok. Ya udah kasih tahu. Hilang aja. Iya. Udah jawab aja, jawab sekarang itu ditungguin. Nanti minggu depan tangannya ke kamera ya. Tadi ininya nggak kelihatan tangannya. Udah nggak apa-apa. Kompetitif anaknya gitu emang. Dewe karena stop. Stop karena tidak ada yang mendengar. Ada Ya. yang mau jawab lagi adik-adik? Tidak Ada ada yang mau tanya tentang aktivitasnya? Itu yang biru tua ceritanya gelombang ya Kak Antonia? Iya. Ini kan maksudnya. Iya. Jadi ada dua warna biru ya adik-adik. Biru muda sama biru tua sama kaki. Jangan kaki tikus ya, kaki sendiri. Oh iya, ayat hafalannya masukin situ juga nggak Kak? Boleh banget.
Tadi itu tadi kenapa? Ayat hafalannya apa tadi? Matius. Ntar gue ada. Di share. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ntar aku bukain deh. Nanti ditulis di sini. Nah, iya gitu, keren. Mau gue giniin aja nggak nih? Kelihatan nggak? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Matius 14 ayat 27. Nah, Jangan lupa ya. Nanti Sisil tulis ya, nanti dikasih jempol sama Cimaria Yuli ya, Sil. ya, mantap. Aku bawa Ya, sama nama. Nanti di sini nama. Terus ayatnya di sini. Selesai. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Iya, adik-adik, ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, bye-bye. Jam 10 ya. Tangannya gimana jam 10? Mana coba tangannya jam 10? Kenapa sih harus selalu jam 7? Aku waktu itu aku pas 10.31 langsung Kalau 10 itu angka sempurna. Kita screen capture dulu yuk. langsung selesai. Kita foto dulu yuk. Tangannya 10 semua ya. Kita foto ya. Saya. Mana coba tangannya 10? Kanan juga 10 siap ya. 1, 2, 3. Di tangan nggak ada 10. Lagi. Thank you. Kak Brenda gitu. Kak. Nama Kak Brenda.